Wah, ada aturan pajak baru nih. Tentang apa nih? Tentang pajak penghasilan atas bentuk natura dan kenikmatan. Apa nih ya? Kok rumit ya? Kok aku nggak paham ya? Kayaknya ini harus butuh bantuan konsultan deh buat ngejelasin. Aku mau telepon Bu Julia aja dari Catra Lintang Konsultama. Halo, selamat siang. Dengan saya Julia dari Catra Lintang Konsultama. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu Julia. Begini nih Bu, ini kan ada aturan baru nih tentang pajak penghasilan atas bentuk natura dan kenikmatan. Nah, itu kok rumit banget ya Bu? Bisa nggak saya minta konsultasi untuk dijelaskan? Oh, mengenai perlakuan pajak penghasilan atas bentuk natura dan atau kenikmatan sesuai PMK 66 itu ya Bu? Iya Bu, ini kan saya lagi ngurus penggajian karyawan nih. Nah, terus saya lihat ada aturan baru mengenai pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan itu. Nah, boleh nggak Bu saya minta konsultasi langsung? Iya Bu, bener banget. Memang sekarang ada ketentuan baru yang lebih lanjut mengatur tentang natura dan atau kenikmatan sesuai PMK 66 tahun 2023. Jadi semisalnya Ibu masih bingung, Ibu bisa aja kok datang langsung untuk konsultasi di kantor kami ya Bu. Oh gitu Bu, kalau misalnya hari ini jam 2 bisa nggak Bu? Bisa banget Bu, kebetulan saya juga nggak ada acara. Nanti Ibu datang aja ke kantor kami ya Bu. Bilang ke admin kami kalau Ibu sudah ada janji dengan saya ya Bu. Oh gitu, kalau gitu nanti saya datang ya Bu ke kantor langsung ya Bu. Baik, siap Bu, saya tunggu ya. Ya Bu. Selamat siang. Siang. Akhirnya. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu, saya mau bertemu dengan Ibu Julia. Oh, sebelumnya udah ada janji dengan Ibu Julia? Sudah Bu, tadi saya sudah janjian sama ibunya. Oh, mari saya antar. Silakan masuk. Halo Ibu. Halo Ibu. Gimana kabarnya? Baik Bu, Ibu gimana? Baik, silakan duduk Bu. Nah, gimana nih Bu? Kok kelihatannya pusing banget sih? Aduh ya Bu, saya lagi pusing banget nih Bu. Ada aja aturan barunya. Iya sih Bu, bener banget. Sekarang tuh emang pajak lagi banyak banget aturan-aturan update untuk mengatur ketentuan lebih lanjut. Karena hal ini sangat penting bagi kita karena untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap wajib pajak. Jadi kita memang perlu sih untuk selalu update peraturan yang berlaku supaya nggak ketinggalan juga sih Bu. Iya sih Bu, makanya saya datang ke sini nih Bu buat konsultasi. Nah, Ibu mau konsultasi apa nih sama saya? Itu Bu, yang aturan terbaru mengenai PMK 66 tahun 2023 mengenai pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan itu Bu. Tadi saya udah baca-baca nih Bu, tapi masih kurang paham gitu Bu. Oh iya sih, emang PMK 66 tahun 2023 itu emang lagi booming banget sih. Kayaknya baru 1 minggu yang lalu baru update sih peraturannya. Jadi kalau memang Ibu masih bingung, masih belum paham, Ibu tepat banget sih untuk hadir dan berkonsultasi di Catra Lintang Konsultama. Jadi nanti silakan disimak ya penjelasan dari saya ya Bu. Baik Bu. Hai kawan Catra, jumpa lagi dengan kami Di YouTube channel Jurnal Catra, YouTube channel yang membahas seputar perpajakan, akuntansi, dan bisnis. Bertemu lagi dengan saya Julia. saya Puput. Di video kali ini kita akan membahas seputar perpajakan yang lagi booming banget nih. Wah, kira-kira apa ya itu? Yap, kita akan membahas seputar perlakuan pajak penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sesuai PMK nomor 66 tahun 2023. Yuk, jangan sampai ketinggalan ya. Happy watching.
Jadi Bu, secara singkat, yang pertama itu ada perlakuan pembebanan biaya. Nah, itu berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang meliputi 3M. 3M itu apa? 3M itu ada mendapatkan, menagih, dan memelihara. Jadi bisa dibiayakan Bu. Oh begitu ya Bu, berarti untuk yang pertama itu biaya-biaya yang nantinya dapat mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu masuk ke natura dan kenikmatan gitu ya Bu? Ya bener banget Bu. Nah kalau gitu yang poin kedua yang termasuk sebagai objek pajak itu apa aja Bu? Contohnya Bu, natura sebagai objek pajak itu berupa barang seperti pemberian mobil, pemberian handphone, pemberian laptop. Nah, untuk dasar penilaiannya itu dari nilai pasar. Sedangkan kenikmatan itu berupa fasilitas. Contohnya fasilitas kendaraan, fasilitas rumah dinas. Nah, itu dasar penilaiannya dari biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja. Jadi seperti actual cost gitu Bu. Oh gitu Bu, jadi secara simpelnya itu natura itu berbentuk barang, misalnya kenikmatan itu berbentuk fasilitas gitu. Bener ya? banget Bu. Nah kalau misalnya yang dikecualikan objek pajak itu apa ya sih Bu? Nah untuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan itu ada 5. Yang pertama yaitu ada makanan atau minuman, bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai. Dan yang kedua itu natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Dan yang keempat, natura atau kenikmatan dari APBN atau APBD desa. Kemudian yang kelima, natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu Bu. Oh gitu Bu, bisa kasih contoh yang relate nggak Bu untuk perusahaan-perusahaan gitu, untuk yang dikecualikan objek pajak? Bisa Bu, kalau untuk perusahaan yang Ibu handle ini kan dia relate-nya di poin 1 dan poin 6. Jadi nanti silahkan disimak penjelasan dari saya ya Bu untuk contoh-contoh perlakuan natura dan atau kenikmatan ya. Iya Bu. Nah kawan Catra, kali ini saya akan membahas natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH, yaitu disediakan di tempat kerja, kupon makan atau minum bagi bagian pemasaran, dan bahan makanan atau minuman untuk seluruh pegawai dengan batasan tertentu. Contohnya, yang pertama, makanan atau minuman disediakan di tempat kerja bagi seluruh pegawai, maka tanpa batasan nilai. Yang kedua, kupon makanan atau minuman bagi pegawai bagian dinas luar, termasuk reimbursement biaya makanan atau minuman, maka dikecualikan dari objek PPH maksimal sebesar 2 juta per pegawai atau senilai yang disediakan di tempat kerja. Kemudian, natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak dengan jenis dan atau batasan tertentu, yaitu yang pertama, bingkisan. Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek, maka batasannya diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai. Yang kedua, bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka Hari Raya Keagamaan, batasannya yaitu yang pertama diterima atau diperoleh oleh pegawai, yang kedua secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 3 juta per pegawai. Yang ketiga, peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel, beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet, maka batasannya diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai dan berkaitan untuk menunjang pekerjaan pegawai. Kemudian yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja, batasannya diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai, kemudian diberikan dalam rangka penanganan sehubungan dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, dan pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kelima, fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan atau olahraga otomotif,
Batasannya diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai dengan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 1,5 juta per pegawai. Kemudian yang keenam, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama antara lain seperti mes, asrama, pondokan atau bara, maka batasannya diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan makanan dan atau minuman yang dikecualikan dari objek pajak dengan batasan tertentu. Di sini bisa kita simak bahwa PT Andal memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai 2 juta per pegawai untuk setiap bulannya. Kemudian, pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktunya bekerja di luar kantor. Kemudian PT Andal memberlakukan sistem reimbursement dari makanan dan minuman yang telah dibeli dengan catatan memberikan nota rincian. Nah, di sini Arman adalah salah satu karyawan PT Andal yang bekerja sebagai sales. Selama periode Juli telah memberikan rincian pembelian makanan dan minuman senilai 2.500.000. Dalam hal ini, tentu nilai biaya reimbursement bagi Arman dikecualikan dari objek pajak, tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT Andal, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Oleh karena itu, biaya reimbursement makanan dan minuman bernilai 2.500.000, maka selisih lebih besar 500-nya merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek pajak. Maka, perhitungan selisih lebih dari biaya reimbursement makanan dan atau minuman yang dikenai pajak penghasilan yaitu sebesar 2.500.000 dikurangi 2 juta sebesar Rp500.000. Nah, berikut contoh pemotongan PPh atas natura atau kenikmatan dalam soal PT Anaconda yang berada di Kota Balikpapan selama bulan Agustus 2023 memanfaatkan jasa firma hukum dari Budi Sanjaya dan rekan PKP yang berdomisili di Kota Surabaya untuk menyelesaikan sengketa hukum yang sedang dihadapi. Dalam perjanjian, disepakati bahwa semua biaya akomodasi penginapan, perjalanan, dan lain-lain termasuk PPh ditanggung oleh PT Anaconda. Dengan rincian biaya selama bulan Agustus, yang pertama, biaya pesawat dan antar jemput serta makan sebesar 50 juta, biaya akomodasi dan hotel selama di Kota Balikpapan sebesar 25 juta. Yang ketiga, pembelian cenderamata dan souvenir sebesar 10 juta. Yang keempat, fee jasa hukum sebesar 1 miliar. Yang kelima, PPh pasal 23 ditanggung oleh PT Anaconda. Maka atas biaya tersebut telah dikeluarkan oleh PT Anaconda biaya pesawat dan antar jemput serta makan sebesar 50 juta, biaya akomodasi dan hotel selama di Kota Balikpapan sebesar 25 juta, pembelian cenderamata dan souvenir sebesar 10 juta, fee jasa hukum sebesar 1 miliar, dan PPh pasal 23 ditanggung PT Anaconda sebesar Rp22.142.857. Sehingga natura dan kenikmatan yang seharusnya diperhitungkan dalam bukti pemotongan PPh pasal 23 atas seluruh biaya atau DPP dari Rp1.107.142.857. Selain itu, firma hukum Budi Sanjaya dan rekan merupakan seorang pengusaha kena pajak, sehingga memungut PPN ke PT Anaconda atas jasa yang diberikan dengan DPP Rp1.107.142.857 dengan PPN tarif 11%, yaitu sebesar Rp121.785.714 dan PT Firma Hukum Budi Sanjaya dan rekan membuatkan faktur pajak kemudian diberikan ke PT Anaconda untuk bisa dijadikan sebagai PPN masukan. Wah, ternyata nggak serumit yang saya bayangkan ya, Bu. Saya senang nih bisa berkonsultasi di Catra Lintang Konsultama. Nah, bener banget, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu nih udah pusing ngurusin pekerjaan yang lain, terus harus update lagi tentang peraturan perpajakan, Ibu bingung kan? Nah, Ibu bisa aja nih hubungi kami, Catra Lintang Konsultama, atau Ibu bisa melihat video edukasi kami di YouTube channel Jurnal Catra. Oh gitu, oke, Bu.
Nah, sekian dulu ya video dari kita. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman di rumah ya. Bener banget, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu updatean video dari kami. Salam maju untuk kita semua.